Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak bapak semuanya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan insya-Allah kita akan lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam bab yang ketiga. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang tata cara bersuci, di mana kamu InsyaAllah mampu menjelaskan pengertian bersuci, menyebutkan macam-macam hadas kecil dan besar, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menyebutkan tanda-tanda balik, menyebutkan kewajiban-kewajiban orang yang sudah balik, kemudian menunjukkan mampu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, dan menerapkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Namun sebelum kita lanjutkan bab yang ketiga tentang ketentuan solat, kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak, di dalam bab ini nanti kamu akan mengetahui rukun solat, sunnah solat, dan yang membatalkan solat. Lihat bukunya halaman 24. Halaman 24. Anak bapak semuanya, solat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi solat itu termasuk dalam rukun Islam. Kalau rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita orang Islam, kita harus melaksanakan solat. Kalau kita tidak solat, berarti rukun Islam kita tidak sempurna. Anak bapak semuanya, hukum melaksanakan solat 5 waktu adalah fardu ain. Arti fardu ain itu, solat itu wajib dikerjakan sendiri, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Diwakilkan kepada anak tidak boleh, diwakilkan kepada orang tua tidak boleh, diwakilkan kepada adik-adik dan segala macam tidak boleh. Wajib kita sendiri yang mengerjakannya. Kemudian solat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat sebelum amal yang lain. Jadi nanti setelah hari kiamat, yang pertama sekali dihisab adalah solat. Kemudian solat 5 waktu adalah perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala pada saat waktu Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Anak bapak, rukun Islam kedua adalah solat. Solat hukumnya wajib yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Solat adalah tiang agama. Solat merupakan ibadah yang pertama kali dilihat dan dihisab di akhirat nanti. Kemudian kedudukan solat begitu sangat tinggi di dalam Islam. Maka ibadah solat tidak boleh kita tinggalkan kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Kenapa? Karena solat, kalau kita tidak mampu berdiri, kita boleh solat dalam keadaan berbaring. Tidak mampu berbaring,
boleh dengan gerakan saja, dengan isyarat saja. Jadi sholat itu kita kerjakan sebagaimana kemampuan kita. Kalau kita sedang sakit, boleh berbaring, boleh duduk, dan boleh dengan isyarat atau gerakan kelopak mata boleh. Atau memang tidak mampu seperti itu, boleh di dalam hati saja. Anak bapak semuanya, membaca sebuah hadis di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu semuanya sebagaimana kamu melihatku salat. Dari melihat hadis tadi, maka kita akan paham bahwa seluruh gerakan dan bacaan yang kita lakukan ketika sholat harus mencontoh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada yang dikurangi atau ditambah. Anak bapak semuanya, rukun sholat ada 13. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa rukun sholat adalah bagian-bagian pokok yang harus dikerjakan dalam sholat, baik berupa gerakan maupun bacaan sholat. Jika rukun sholat itu ditinggalkan, maka sholatnya menjadi batal. Anak bapak semuanya, rukun sholat ada 13, yaitu satu, niat sholat. Kita berniat sholat fardu zuhur misalnya. Sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Itu sholat fardu zuhur, niat. Kemudian berdiri tegak jika mampu. Kalau kita mampu berdiri tegak, kita laksanakan dengan berdiri tegak. Kemudian yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan, ujung-ujung jarinya sejajar dengan telinga. Selanjutnya yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Terus rukuk dengan tumak ninah. Rukuk, punggungnya datar dengan tumak ninah, artinya diam sejenak, tidak tergesa-gesa. Selanjutnya i'tidal dengan tumak ninah. Kemudian selanjutnya sujud 2 kali dengan tumak ninah. Dan seterusnya duduk di antara 2 sujud. Perhatikan gambar agar gerakan sholat kita tidak salah. Anak bapak semuanya, duduk di antara 2 sujud itu namanya duduk iftirash. Kita duduk di atas telapak kaki kiri, sementara telapak kaki kanan kita tegakkan, jarinya melentik. Jari telapak kaki kanan melentik. Kemudian duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu namanya duduk tawaruk. Pantat kita itu langsung menempel di lantai dengan tumak ninah, dengan tenang, tenang sejenak. Selanjutnya membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir, terus selanjutnya membaca salawat Nabi. Kemudian seterusnya mengucapkan salam yang pertama sambil menengok ke kanan. Dan seterusnya yang terakhir tertib atau berurutan. Nah, jadi itu rukun sholat, jumlahnya 13 ya. Anak bapak semuanya, selanjutnya kita masuk adalah arti sunnah sholat. Sunnah sholat. Sunnah sholat adalah bagian-bagian penting yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam sholat. Bagian yang penting ini sebagai penyempurna sholat. Kalau sholat kita kurang-kurang sempurna, dengan sunnah-sunnah sholat ini untuk menyempurnakannya.
Di dalam ibadah sholat, selain ada bagian-bagian pokok yang harus dikerjakan, ada pula bagian-bagian penting yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sunnah sholat ada yang berupa bacaan, itu namanya sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Dan ada juga yang berupa gerakan, itu namanya sunnah fi'liyah. Jika sunnah sholat ini ditinggalkan, sholat tetap sah tetapi kurang sempurna. Anak bapak, sunnah-sunnah sholat itu untuk lebih jelasnya kita bacakan. Lihat bukumu, simak semuanya. Yang pertama, sunnah sholat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian membaca doa iftitah. Kemudian membaca surat Al-Quran setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Membaca amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Kemudian membaca bacaan ruku', membaca bacaan iktidal, mengangkat tangan ketika iktidal, membaca takbir setiap pergantian gerakan sholat. Ini namanya takbir intikal, takbir pergantian gerakan. Selanjutnya membaca bacaan sujud, membaca bacaan duduk di antara dua sujud, duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud, dan tahiyat awal. Kemudian membaca bacaan tasyahud awal. Seterusnya bertelekan ke lantai ketika hendak berdiri dari duduk. Kemudian lagi duduk tawaruk ketika tahiyat akhir dan membaca doa tasyahud akhir. Membaca doa sebelum salam. Membaca salam diikuti dengan menengok ke kanan, dan terakhir menengok ke kiri ketika salam kedua. Bacaan-bacaan tadi itu adalah sunnah solat. Anak bapak semuanya, yang harus diperhatikan. 1. Solat adalah rukun Islam yang kedua. Yang kedua, solat yang sah dilaksanakan sesuai dengan rukunnya yang berjumlah 13. Yang ketiga, sunnah solat akan menyempurnakan pelaksanaan solat kita. Yang keempat, sunnah solat terbagi pada sunnah gerakan dan sunnah bacaan. Sunnah gerakan itu sunnah fi'liyah namanya. Sunnah bacaan itu istilahnya sunnah qauliyah. Anak bapak semuanya, selanjutnya hal-hal yang membatalkan solat. Ini penting nih. Hal-hal yang membatalkan solat. Solat kita bisa batal kalau tidak memenuhi syarat dan rukun solat. Adapun hal-hal yang membatalkan solat adalah sebagai berikut. 1. Meninggalkan salah satu syarat sah solat, seperti batalnya wudu, terbukanya aurat, terkena najis, dan sebagainya. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun solat, seperti niat, membaca surat Al-Fatihah, sujud, dan sebagainya. Yang ketiga, tertawa atau berkata-kata yang bukan bacaan solat. Keempat, banyak bergerak yang bukan gerakan solat. 5. Makan atau minum di saat solat. Anak bapak semuanya, jika batalnya solat karena hadas, seperti buang angin, maka kita harus berwuduk lagi, kemudian solat. Jika batalnya solat karena tertawa, banyak gerak, atau terbukanya aurat, maka kita hanya mengulang solat dari awal. Tidak perlu berwuduk. Yang ketiga, jika batalnya solat karena sewaktu solat terkena najis, maka kita bersihkan dulu najis tersebut, lalu mengulang solat dari awal. Dibersihkan najis, kita berwuduk, solat dari awal. Anak bapak semuanya, kamu baca bukumu berulang-ulang atau dengarkan audio ini berulang-ulang
supaya kamu paham, kemudian kerjakan tamrin 1, 2, dan 3. Anak Bapak semuanya, demikian yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kamu membaca berulang-ulang dan mengerjakan tamrin 1, 2, dan 3. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.